Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah betul Habib tidak boleh menerima zakat dan sedekah? Ini ada beberapa pembahasan ulama dalam bab ini. Kalau kita kembali kepada kaidah ilmu usul, ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Ulama sepakat bahwa hukum itu ketika berhubungan dengan masalah, maka hukum itu sesuai masalahnya. Nah, ada hukum yang tidak ada masalah di situ, sholat wajib 5 waktu, udah selesai. Tapi ada hukum yang ada masalah, maka muncullah hukum ini. Maka hukum ini hubungannya kuat dengan masalah itu. Kalau masalahnya ada, maka hukumnya ada. Kalau masalahnya nggak ada, maka hukumnya ini bisa nggak ada. Oke. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ahlul Bait Bani Hashim untuk menerima zakat. Banyak hadisnya itu dan hadisnya sahih. Dan Nabi memberikan di situ sebab. La'annahu khumsu minal ghanimah ma yakfihim. Karena mereka udah dapat jatah dari syariat 1/5 dari ghanimah, rampasan perang. Dan di saat itu dan jumlah ahlul bait sedikit dan rampasan perang itu sangat banyak, kemuliaan ahlul bait adalah direstui, dimuliakan oleh syariat, oleh agama Islam ini, sehingga ahlul bait mendapatkan humus minal ghanimah. 1/5 dari ghanimah dia dapat. Ini ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat cukup untuk mereka. Untuk apa lagi zakat? Gitulah. Oke. Selama ada khumus minal ghanimah, maka ahlul bait dilarang menerima zakat karena udah cukup. Okay. Kemudian berubahlah masalah itu. Ahlul bait tidak dapat 1/5 daripada ghanimah. Enggak ada sekarang. Yang saya dengar ada beberapa negara di Oman atau di Urdun itu masih berlaku ini. Ahlul bait mendapat khumus minal ghanimah. Allah alam apa ini benar. Ala kulli hal di mayoritas negara udah enggak ada. 1/5 dari harta pemerintah dari Baitul Mal untuk ahlul bait enggak ada. Oke. Sehingga ahlul bait enggak dapat jatah yang sudah ditetapkan syariat. Yang membuat dia dilarang menerima zakat. Illah sebab dilarang menerima zakat karena dapat humus minal ghanimah. Kalau kita kembalikan kepada kaidah usul, hukum itu berhubungan dengan sebabnya, maka ketika dapat ghanimah maka haram menerima zakat. Ketika tidak mendapatkan ghanimah tidak haram menerima zakat. Karena dilarangnya karena dapat ghanimah dan sekarang tidak dapat ghanimah. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas beliau membahas 72 ulama atau 27 istabah alai 72 atau 27 dari ulama madhab 4. 4 madhab ini berpendapat membolehkan untuk sekarang ahlul bait menerima zakat. Karena tidak mendapatkan humus minal ghanimah. Walaupun sebagian berpendapat lebih afdal zakatnya ahlul bait untuk ahlul bait. Kalau memang masih ada yang kekurangan, maka silahkan zakatnya muslimin dikasihkan ahlul bait. Kalau mereka masih kekurangan. Kenapa? Karena mereka lebih pantas untuk kita jaga kehormatannya. Mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup kekurangan sampai kelaparan, pantaskah kita sebagai seorang Muslim yang cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan keluarganya kelaparan? Kalau kita
menjaga Muslim jangan sampai kelaparan, jangan sampai minta ke sana dan ke sini. Bagaimana dengan jika Muslim itu keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka lebih pantas untuk kita jaga kehormatannya, mereka lebih pantas untuk mendapat perhatian kita. Jika Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberi contoh kita, Khalifah Rasulullah, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, la qarabatu Rasulillah ahabbu an usilah min qarabati. Kerabat Nabi lebih aku senangi untuk aku sambung, untuk aku beri, untuk aku berbuat baik daripada kerabatku sendiri. Karena ini kerabat Rasulullah, harus mendapatkan perhatian lebih dari aku, dari kerabatku sendiri. Ini contoh dari sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Intinya, maka menurut Habib Ahmad bin Hasan Latos dan ulama yang lain di 4 mazhab yang saya sebutkan tadi, Ahlul Bait untuk zaman sekarang boleh menerima zakat, dan Anda silahkan mengambil pendapat ini karena pendapat ini cukup kuat. Jika ada yang enggak, saya tetap mengambil pendapat yang tidak boleh, silahkan, Anda punya hak. Karena ulama khilaf di sini. Kalau Anda tidak memberikan zakat kepada Ahlul Bait karena Anda anggap itu kotor, zakat itu uang yang kotor, oke, beri sedekah, beri hadiah. Intinya bagaimana kehidupan dia tidak kekurangan, hanya itu. Anda enggak mau memberikan zakatnya, alhamdulillah, berikan hadiah untuk mereka. Perhatikan mereka. Jangan hadiah tidak, zakat yang wajib gak Anda berikan kepada dia. Terus dia kekurangan. Gimana caranya dia bisa hidup layak? Masya Allah.